Mbak, mana nih Mbak Liti? Oke, silakan Mbak Furaida. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, makasih waktunya Pak. Ya, untuk penjualan sendiri menurut mereka yaitu menekankan pada produk, yaitu menekankan dalam arti yaitu menitik beratkan pada produk, yaitu memproduksi dulu tanpa mempertimbangkan apakah produk itu dibutuhkan oleh pelanggan, juga apa memuaskan, begitu. Nah, contohnya di sini yaitu produk baju muslim yang tidak memperhatikan sekitar sekarang gitu Pak. Sedang untuk pemasaran sendiri yaitu menekankan pada keinginan pelanggan. Jadi menitik beratkan pada keinginan pelanggan, juga kepuasan pelanggan itu sendiri. Contohnya yaitu baju muslim yang sesuai dengan style sekarang. Jadi senangnya kan sekarang yang lebih simpel. Jadi mereka memproduksi menitik beratkan pada produk yang simpel gitu Pak. Tapi tetap stylish gitu. Oh Itu iya, kira-kira. oke. Makasih. Ya, Halo, ya halo. maaf Pak, bisa menambahkan sedikit? Oh bisa, banyak juga nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya. Melanjutkan perbedaan penjualan dan pemasaran. Perbedaan penjualan dan pemasaran berdasarkan penjualan merupakan kegiatan mengubah barang menjadi kas, dan pemasaran di sini merupakan kegiatan mengubah kebutuhan pelanggan menjadi produk. Untuk penjualan bisa dicontohkan barang yang sudah jadi kemudian dijual kepada pelanggan. Sedangkan pemasaran contohnya yaitu perusahaan HP Samsung misalkan yang selalu mengikuti perkembangan keinginan konsumen. Nah, di sini terciptanya software-software baru seperti halnya yang kita nikmati sekarang, adanya software baru LAN di mana terdapat banyaknya keinginan dari konsumen bagaimana bisa berkomunikasi dengan semurah mungkin atau se-free mungkin seperti itu. Kemudian terciptalah software baru LAN. Terima kasih Bapak. Oke. Ini yang sudah dapat nilai 6 orang nih ya. Mas Yusuf, Mbak Lina, Mbak Sofi, Mbak Ayu, Mbak Furaida, sama Mbak Betty. Yang lainnya, oke, Mbak Vera nanti next ya. Soalnya ini untuk yang ini saya pikir sudah paham, ya. Silakan dilanjut dulu. Nanti Mbak Vera ya, standby ya. Dapat ya Mbak Fitri, dapat satu lagi Mbak Fitri. Jadi 7 orang. Oke, silakan Mbak penyaji, dilanjut. Iya Pak, next Pak. Era relasi pelanggan. 1. Di tahun 1990, manajer memerlukan konsep pemasaran dan mengadopsi konsep pengelolaan hubungan dengan pelanggan. 2. Pada era ini, perusahaan dituntut untuk membuka komunikasi secara luas dengan pelanggan, baik melalui website, email, ataupun sosial media. Next, Pak. Manfaat atau bisa disebut utility merupakan kemampuan produk memuaskan kebutuhan dengan keinginan pelanggan. Ada 4 bentuk kegunaan, yaitu 1. Kegunaan bentuk merupakan kemampuan mendesain produk sesuai karakteristik yang diinginkan pelanggan. 2. Kegunaan waktu merupakan kemampuan pemasar menyampaikan produk tepat waktu sesuai kapan kebutuhan akan produk tersebut terjadi. 3. Kegunaan tempat merupakan kemampuan pemasar menyampaikan produk ke tempat pelanggan berada. 4. Kegunaan kepemilikan merupakan kemampuan pemasar dalam menetapkan harga, memberikan kelonggaran waktu pembayaran, dan penyediaan dokumen kepemilikan. Next, Pak.
produk yang dipasarkan. 1. Barang konsumsi. Consumer goods merupakan produk yang langsung dapat dikonsumsi pelanggan. 2. Barang industri. Industrial goods merupakan barang yang dapat menghasilkan barang lain. Next, Pak. Barang konsumsi dan barang industri. Di sini ada barang konsumsi. Yang pertama, barang dibeli untuk langsung dikonsumsi. Merupakan permintaan langsung, pembelian dalam jumlah kecil. Untuk melakukan pembelian diperlukan pengetahuan yang umum mengenai barang tersebut. Permintaan bersifat elastis. Barang industri. Barang dibeli untuk diproses lebih lanjut, merupakan permintaan tidak langsung. Pembelian dalam jumlah besar. Untuk melakukan pembelian diperlukan orang yang ahli tentang barang tersebut. Permintaan bersifat inelastis. Next, Pak. Oke, barang konsumsi dan barang industri. Bisa nggak ngasih contoh barang konsumsi itu yang seperti apa, barang industri itu yang seperti apa? Barang konsumsi misalnya dalam perusahaan kecil Pak, yang langsung dikonsumsi, sebenarnya kita jual makanan kecil di warung, yaitu seperti jual gorengan gitu Pak, itu bisa langsung dikonsumsi. Sedangkan kalau barang industri, di situ dalam jumlah besar, jadi barang itu dibuat dengan beras kilo. Barang industri di sini bisa dalam istilahnya pabrik besar yang dibuat pabrik besar, terus bisa dijual ke mana ya, barang industri. Bisa dilempar dulu Pak. Nilainya dikurangin nih. Oke, saya buka sesi pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa teman yang belum ini. Bentar. Ada pengumuman. Sebentar ya. Oke, minta maaf ada pengumuman di kampus. Siapa yang mau kontribusi? Monggo. Ayo Mbak Osniar, belum. Mbak Osniar ini suaranya ini sama Mbak Lili. Mbak Ayu, ayo monggo. Ayo silakan. Ya, Mbak Ulin. Mbak Ulin dulu. Mbak Ulin ini kelompoknya ya? Iya Pak. Tunggu dulu. Kasih kesempatan yang lain dulu. Nih Mbak Osniar. Silakan Mbak Osniar. Ya, halo, selamat malam. Malam Mbak. Contoh untuk barang konsumsi itu makanan yang bisa dimakan. Contoh itu pingkan, biskuit, terus jamu Nyonya Menir itu kan jamu banyak, terus susu, coklat dan lain-lain. Untuk barang industri itu contohnya produk-produk industri, misalnya produk besi, produk semen, itu kan produk industri. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Osnia. Terima Apakah barang konsumsi itu hanya untuk dimakan? Tidak Pak, seperti kosmetik itu kan konsumsi, tapi itu tidak untuk dimakan. Itu yang mengkonsumsi adalah kulit wajah. Begitu Pak. Oke. Cukup Pak? Cukup, makasih.